Haleluya. Selamat hari Minggu, Jemaat Duta Firman yang saya kasihi. Kembali kita ada dalam suatu ibadah. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan, sebab kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Bahkan firman Tuhan adalah terang bagi setiap jalan hidup kita. Dan firman Tuhan itulah kekuatan buat kita bertahan dalam situasi apapun. Karena firman Tuhan mengandung janji. Dan janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau berikan kesempatan lagi buat kami untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Kami sudah melewati beberapa hari dan kami tahu begitu banyak hal yang kami hadapi, begitu banyak hal yang kami alami. Namun satu perkara yang kami tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, biarlah Engkau buka hati kami, berikan tanah hati yang gembur sehingga siap ditaburi dengan benih firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan ini akan bertumbuh bahkan berbuah untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Masih dalam tema yang sama, kita tetap bicara tentang iman. Iman yang menghasilkan mujizat, ya. Dan kita tahu bahwa banyak hal yang kita alami bersama dengan Tuhan. Ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, apapun masalah dan persoalan kita, Tuhan selalu menyatakan kuasanya dalam hidup kita.
Oleh sebab itu, mari kita tetap terus beriman kepada Tuhan dan firman-Nya. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa sebagai orang yang percaya, mungkin kita sudah banyak kali mengalami mujizat-mujizat Tuhan, perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa kita juga tidak luput dari hal-hal yang kadang kita tidak kita merasa goyah. Bahkan ada beberapa orang-orang percaya, mungkin juga ada di antara kita yang sudah mengalami hal-hal yang luar biasa, hebat bersama dengan Tuhan, mujizat yang luar biasa. Tapi kadang juga mengalami kekecewaan, goyah, karena mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Nah, banyak orang percaya yang mengalami seperti itu, sudah mengalami hal yang luar biasa, mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Tapi mereka juga ada yang mengalami kekecewaan dan mereka goyah. Mengapa? Padahal mereka sudah mengalami hal yang luar biasa, mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah mengalami mujizat, sudah mengalami hal-hal yang luar biasa, hal yang hebat. Tetapi kita menjadi goyah, kita kecewa. Mengapa? Ya, mengapa? Karena iman kita tertuju pada apa yang Allah berbuat. Perbuatan Allah, bukan kepada Allah, pribadi Allah. Ya, itu sebabnya merasa kecewa, merasa goyah, ya. Padahal sudah mengalami hal-hal yang luar biasa, ya. Karena iman mereka hanya tertuju kepada apa yang Allah berbuat, ya. Kadang, ya, kenapa? Karena kadang Allah tidak menjawab doa kita, ya. Dan bahkan dikatakan bahwa kadang Ia menyembunyikan wajahnya dari kita, ya. Dan bahkan dikatakan bahwa kadang Ia mengambil kembali apa yang Ia sudah berikan dalam kehidupan kita, seperti yang terjadi kepada Ayub, ya. Dalam ayat 1 ayat 21 mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi inilah, kalau kita hanya beriman kepada apa yang Allah berbuat, nah, kita akan menjadi kecewa. Karena Allah bisa tidak menjawab doa kita. Allah bisa tidak menyatakan atau Dia menyembunyikan wajahnya dari kita. Bahkan kadang apa yang Dia sudah beri kepada kita, Dia ambil kembali. Nah, kalau kita hanya beriman kepada perbuatan Allah, apa yang Allah berbuat dalam kehidupan kita, di situ banyak orang Kristen, orang percaya menjadi kecewa. Mereka goyah, ya. Apalagi apa yang mereka harapkan, mereka imani, itu tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka menjadi goyah dan kecewa. Contohnya istri Lot, ya. Istri Lot, kalau kita baca di dalam Kejadian 19 ayat 26, Kejadian 19 ayat 26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam, ya. Istri Lot ini, dia hanya beriman kepada apa yang Allah berbuat. Allah sudah memberikan semuanya. Allah melakukan hal yang luar biasa, ya. Tapi ketika Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, ya, mereka disuruh keluar dari sana.
ya. Dan dikatakan kalau pergi jangan kamu menoleh ke belakang, lari sejauh mungkin, jangan menoleh ke belakang. Tetapi dia menoleh ke belakang, akhirnya dia menjadi tiang garam, ya. Jadi dia tidak beriman kepada pribadinya Allah dan firman-Nya. Dia hanya beriman kepada perbuatan Allah, ya, yang hebat, yang luar biasa. Tapi dia tidak beriman kepada Allah, itu sebabnya dia tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Allah, ya, bahwa dia harus pergi, tinggalkan dan jangan menoleh. Tetapi dia masih menoleh, ya. Dia tergiur kepada apa yang Tuhan sudah berbuat kepada mereka yang luar biasa. Tapi dia tidak beriman kepada Allah yang luar biasa. Demikian juga kita lihat istri daripada Ayub, ya. Ayub 2 ayat 9. Ayub 2 ayat 9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Coba bayangkan, ya. Dia bukan beriman kepada pribadinya Allah dan firman-Nya. Dia hanya beriman kepada apa yang Allah berbuat, perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dia hanya beriman kepada hal itu. Dia beriman kepada berkatnya Allah saja, tapi tidak beriman kepada Allah yang menjadi sumber berkat itu. Oleh sebab itu dikatakan bahwa ketika semua apa yang mereka miliki diambil oleh setan, hilang semuanya. Bahkan anak-anak mereka pun mati. Bahkan Ayub sendiri, suaminya, dikatakan mengalami satu penyakit kulit yang begitu parah, ya. Dia nggak sanggup untuk melihat itu, sehingga dia katakan, kenapa kamu mau mempertahankan lagi imanmu kepada Allah? Kutukilah Allah. Itu hal-hal yang seperti ini, orang bisa menjadi goyah, orang bisa menjadi kecewa, karena mereka hanya beriman kepada apa yang dilakukan oleh Allah, perbuatan Tuhan, bukan kepada pribadinya Tuhan, bukan kepada firman-Nya Tuhan. Nah, dalam nats yang akan kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-40. Ibrani 11 ayatnya 32 sampai 40. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikannya, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, yang didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kita melihat para pahlawan iman, ya. Tidak semua mereka yang mendapatkan sesuatu yang indah, yang luar biasa, kemenangan, kehebatan yang luar biasa. Tetapi ada di antara mereka, ya, ada di antara mereka, ya, yang mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, siksaan, bahkan dikatakan di sini digergaji, ya, dipenjarakan,
dilempari dengan batu, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Jadi para pahlawan iman ini, iman mereka sudah teruji, ya, luar biasa. Tapi ada di antara mereka yang hidup dalam sengsara, ya. Tapi yang kita lihat di sini, ya, mereka beriman bukan kepada apa yang Tuhan berbuat, ya, tetapi mereka beriman kepada pribadinya Allah dan firman-Nya. Itu yang luar biasa, ya. Kalau mereka hanya beriman kepada perbuatan Allah, mereka akan kecewa, ya. Tapi dikatakan walaupun mereka digergaji, dibunuh dengan pedang, dilempari dengan batu, mengalami siksaan, penderitaan, kekurangan, ya, tetapi iman mereka teruji. Mereka tetap setia kepada Tuhan sampai mati, ya. Kenapa mereka tidak kecewa, mereka tidak goyah, sementara mereka sudah mengalami hal-hal yang terberat, ya? Karena mereka berimannya kepada pribadi Allah dan firman-Nya, bukan kepada perbuatan Allah, ya. Seperti tadi saya katakan bahwa kadang Allah tidak menjawab doa kita, ya. Kadang Tuhan memalingkan wajahnya dari kita, dan kadang apa yang Tuhan sudah berikan diambil kembali, ya. Nah, banyak orang mengalami kecewa karena mereka beriman kepada perbuatan Allah, ya, bukan kepada pribadinya Allah dan bukan kepada firman-Nya. Para pahlawan iman ini menjadi contoh buat kita, ya. Mereka siap kehilangan sesuatu untuk mendapatkan yang lebih baik lagi, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mungkin kita sudah banyak mengalami hal-hal yang besar dengan Tuhan. Mungkin kita sudah mengalami mujizat yang luar biasa. Tapi ingat bahwa kadang Allah tidak menjawab doa kita. Apa yang kita imani, ya, Tuhan lakukan ini, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan buka jalan buat saya, ya, kita percaya Tuhan bisa melakukan, tapi Tuhan nggak lakukan. Bagaimana dengan iman kita? Masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan? Masihkah kita menaruh harap sama Tuhan? Ya. Masihkah kita tetap setia mengiring Tuhan? Ya. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi. Ya, di dalam ayat yang ke-40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Amin. Ya. Kalau para pahlawan iman, sebagian daripada mereka di dalam ayat 39 mengatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ya. Ya, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka imani, ya. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, tapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, ya. Tidak diperoleh. Tapi mereka rela kehilangan itu, tapi mereka mendapatkan hal yang lebih baik lagi dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada bagian-bagian dalam hidup kita, doa kita yang ada yang Tuhan gak jawab. Bahkan semakin kita beriman, malah seolah-olah Tuhan memalingkan wajahnya, menyembunyikan wajahnya dari kita. Waduh, rasanya gimana ya? Bahkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita diambil oleh Tuhan kembali. Waduh, sebagai manusia pasti kita kecewa. Tapi puji Tuhan, kita tidak beriman kepada apa yang Tuhan bisa lakukan.
apa yang Tuhan sudah berbuat, tapi kita beriman kepada pribadinya Allah, kepada firman-Nya. Oleh sebab itu kita tetap terus bertahan, ya. Sebab kita tahu gak apa-apa kita kehilangan yang satu ini, tapi kita akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita perkuat iman kita. Mari kita kembali melihat, menguji iman kita. Apakah iman kita hanya kepada perbuatan Tuhan, apa yang Tuhan berbuat dalam hidup kita, ataukah kita beriman kepada pribadinya Allah dan firman-Nya? Saudara yang bisa menjawab, masing-masing kita periksa, apakah iman saya ini tertuju kepada pribadinya Allah dan firman-Nya, atau hanya kepada perbuatannya? Saya mau katakan, kalau kita beriman kepada perbuatan Allah, kita akan goyah dan kita akan kecewa. Tapi kalau kita beriman kepada pribadinya Allah dan firman-Nya, maka di situ kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Apa yang Tuhan sediakan yang lebih baik lagi dari apa yang kita harapkan, itu Tuhan berikan. Itulah kehidupan kekal, keselamatan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari jangan kita kecewa, jangan kita goyah. Kalau ada sesuatu yang sampai saat ini yang kita imani, ya, tapi Tuhan gak berikan, jangan kita goyah, jangan kita kecewa. Ada hal-hal yang lebih baik lagi yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kita belajar dari para pahlawan iman, ya. Mereka disiksa, mereka kekurangan, mereka mengalami penderitaan, tapi mereka tidak goyah, mereka tidak kecewa dengan Tuhan, karena mereka percaya, berimannya kepada pribadinya Allah, pribadinya Yesus dan firman yang Dia sampaikan. Maka mereka mengalami hal yang lebih baik lagi. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau mengalami hal yang lebih baik dari Tuhan, berimanlah, tertujulah kepada Tuhan, pribadinya Yesus dan kepada firman-Nya. Maka engkau akan mengalami sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apapun menjadi masalahmu, apalagi yang kita hadapi tiap-tiap hari ini dengan stay at home ini yang diperpanjang lagi, ya, kita gak bisa lagi ibadah bersama-sama di gereja, diperpanjang lagi sampai 22 Mei. Tapi kita tetap percaya, ya, percaya kepada Tuhan saja, kepada pribadinya Tuhan dan firman-Nya. Ya, kalaupun virus ini belum berlalu, kita jangan kecewa. Kita sudah berdoa, kita sudah bergumul, ya, kita sudah berpuasa, tapi belum berlalu. Masalah kita belum berlalu, sakit penyakit kita belum sembuh, persoalan-persoalan kita belum teratasi. Jangan kita kecewa, karena kita tahu Tuhan menyediakan hal-hal yang lebih baik lagi daripada itu. Ketika kita terus percaya kepada Tuhan, terus bersukacita dalam Tuhan. Mari, apapun masalahmu, mari engkau tumpangkan tanganmu di dadamu dan engkau berdoa kepada Tuhan. Dan kita berdoa, kita mau menaruh percaya sungguh kepada pribadinya Allah dan kepada firman-Nya. Ya dan amin. Semua masalah persoalan kita, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tuhan yang akan memberikan yang lebih baik lagi dari apa yang kita imani selama ini. Haleluya, haleluya. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau melihat setiap pribadi kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kesusahan dan kesulitan kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Doa-doa yang kami naikkan, permohonan-permohonan kami, kerinduan-kerinduan kami, Engkau tahu Tuhan.
Tapi lebih daripada itu Tuhan, kalau sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban, bahkan mungkin Engkau mengatakan tidak, tapi kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami tetap mengimani Engkau, pribadi-Mu yang luar biasa, yang sanggup memberikan jauh lebih baik dari apa yang kami imani saat ini. Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Engkau menyediakan yang lebih baik buat kami. Engkau memberikan kepada kami satu keselamatan dan hidup yang kekal. Itu yang kami mau raih dalam kehidupan kami. Kalaupun saat ini kami belum terlepas dari segala sakit penyakit kami, kami belum terlepas dari setiap masalah persoalan kami, tapi itu tidak akan menghalangi kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap setia mengiring Engkau, untuk tetap meyakini bahwa Engkau Tuhan kami yang sudah menyediakan yang lebih baik bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, biar Engkau lawat setiap pribadi-pribadi mereka. Tumpangkan tangan-Mu di atas setiap tubuh mereka. Biarlah kekuatan daripada Tuhan mengalir dalam hidup mereka, supaya mereka mendapat kekuatan yang baru, supaya mereka menyadari bahwa iman itu harus tertuju kepada Tuhan Yesus, kepada pribadi-Mu dan firman-Mu, bukan kepada perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, tutup bungkus setiap jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya tidak ada satupun di antara mereka goyah dan kecewa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan terus tertanam dalam hidup mereka. Bahkan firman Tuhan memagari mereka. Setiap keluarga Engkau jaga lindungi mereka Tuhan, di dalam kesulitan apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Biar mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap meyakini sumber pertolongan datangnya daripada-Mu Tuhan. Mereka tidak menjadi goyah dan tidak kecewa dengan Tuhan. Kalaupun mereka menderita, kalaupun mereka hidup dalam kekurangan, mereka tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena mereka percaya kepada pribadi-Mu Tuhan, yang memberikan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Itu jauh lebih baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, yang sementara ini stay at home, tinggal di rumah saja. Tapi lebih daripada itu Tuhan, biar mereka tetap ada bersama dengan Engkau. Mereka tetap ada bersama dengan-Mu Tuhan. Mereka tetap merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mereka tetap merasakan kuasa-Mu Tuhan. Mereka tetap merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan mereka tidak akan pernah kekurangan hal yang terbaik yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Diberkatilah hidup mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rencanakan ke depan. Kiranya Tuhan bukakan jalan dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga lindungi mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau berikan sukacita, berikan damai sejahtera, berikan kegirangan akan Tuhan, dan ketenangan di dalam Engkau. Dan biarlah masa-masa ini menjadi masa-masa yang terindah, sebab mereka punya persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Dan hamba mohonkan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia keselamatan dalam Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa tinggal dan menyertai mereka semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan telah memperlihatkan perbuatan ajaib di masa lalu. Kau Tuhan masih menunjukkan kebesaran-Mu bagi umat-Mu. Ku sembah Kau dengan iman. Kaulah pembuat keajaiban. Ku melek
telah memperlihatkan perbuatan ajaib di masa lalu. Ajaib di Kau Tuhan Masih menunjukkan kebesaran-Mu bagi umat-Mu. Ku sembah Kau dengan iman. Kaulah pembuat keajaiban. Ku melangkah dengan iman yang mendatangkan mujizat Tuhan. Ku sembah Kau dengan iman. Kaulah pembuat keajaiban. Dengan iman yang mendatangkan mujizat Tuhan. Yang mendatangkan mujizat Tuhan. Dengan iman yang mendatangkan mujizat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan. Sampai ketemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.